Sekali lagi saya bilang di sini for the first time saya bawa murid ke lab untuk kelas 5 ya. Udah pernah? Oke, beda cerita dong. Nah, di sini saya buat. Oke, ini mereka ya. Kelihatan ya. Oke, nah. Jadi, sebelum kita masuk ke bagian itu, saya mau tanya dulu nih, siapa yang belum ngerjain tugasnya? Semua udah ngerjain tugas? Saya baru dikirim tadi. Oke, benar. Gimana? Tugas saya udah saya kirim tadi baru. Oke, udah dikirim ya. Ini saya share screen, kita bahas dulu tentang tugasnya. Untuk tugasnya bagaimana? Mudah atau gampang? Atau sulit? Saya boleh izin tutup kamera, Sir. Soalnya jaringan saya kurang bagus, Sir. Oke, no problem kalau misalnya jaringannya lagi bermasalah. Nah, di sini saya ngajar kelas 5B. Kita buka dulu ya. Hari ini terakhir pengumpulan tugasnya, benar ya? Karena tugasnya itu adalah 1 minggu. Tidak masalah, tapi yang seperti saya bilang, nggak dikurangin. Kalau diwarnain, dibuat bagus, dapat nilai plus. Oke, yang mengerjain di sini ada 30 dan sudah saya periksa beberapa. Nah, yang saya mau bilang di sini, kenapa ketika saya minta jelaskan, di situ ada kata jelaskan dibuat cuman singkat saja. Contoh nih, kita nggak usah buka deh. Kita lihat nih, punya Excel, menjelaskan tapi hanya sedikit. Kemudian punya Benedik juga nggak ada dijelaskan. Nah, kalau punya Clares ini kan mantap ya. Penjelasannya cukup panjang. Derek juga masih tergolong singkat. Edward juga. Dan masih nih punya Frederick, Lucas Salim juga sama. Nah, hanya disuruh menjelaskan. Emang kalau kamu menjelaskan, contoh nih, saya tanya nih, coba jelaskan tentang diri kamu sendiri. Kamu cukup nggak kalau menjelaskan hanya nama saja? Kalau saya tanya dulu nih, nggak cukup ya. Kamu harus jelaskan siapa sih diri kamu sendiri, bagaimana supaya orang mengenal kamu. Nah, jadi di sini saya mau bilang, kalau yang menurutnya jawabannya masih terlalu singkat, diperbanyak saja lagi. Oke, saya bukan hanya lihat dari gambarnya, tapi lihat dari penjelasannya. Masa untuk menulis saja mager atau malas-malasan nih? Kalau kamu nggak ngerti bagaimana menjelaskannya, banyak sekali di Google jawabannya. Benar ya? Ada di sini yang masih belum pernah pakai handphone? Semua udah pernah ya? Ada di sini yang masih belum pernah searching atau cari-cari di Google? Semua pernah? Pernah ya? Jadi yang seperti tadi ditambah. Saya sudah benar, Sir. Oke, Florencia nanya nih, saya udah benar atau belum? Oke, Florencia nih, saya lihat dulu. Oke, lagi nge-lag. Oke, ini sudah benar. Tetapi ini bisa dibilang kurang rapi. Benar ya? Nah, untuk bagian satu yang ini kan kamu bisa buat di belakangnya dong, Florencia. Nih, jangan digabung seperti gini dong. Ini termasuk sama yang seperti saya bilang, termasuk orang pelit. Kenapa pelit? Masih banyak di belakang, tapi digabung-gabungin seperti gini. Oke, tapi no problem, udah bagus. Dan di sini saya nggak nampak bacaannya nih. Gimana nih nanti saya bacanya nih? Oke, nah ini juga udah cukup bagus deh. Yang belum mengumpulkan, saya tunggu hari ini ya. Oke,
Kita lanjut materi kita. Kita masih buka buku cetak tik bab 7 halaman 79 bagian A. Memasukkan data pada lembar kerja. Saya udah benar. Oke, cukup. Kita mulai pelajaran kita dulu nih. Untuk Agnesia, mana tadi Agnesia terakhir ya? Oke. Ini juga termasuk sebilang orang yang pelit ya. Saya udah bilang selalu gambarnya jangan dibuat kecil. Masih banyak halaman selanjutnya tapi dibuat dikit. Oke? Nah, judulnya itu adalah memasukkan data pada lembar kerja. Memasukkan berarti kita buat ke dalamnya. Semua udah dilihat halaman 79 bagian tabelnya? Udah ya? Untuk mengetik semuanya bisa enggak? Bisa ya? Yuk, coba di sini kita mulai lagi. Disuruh kita mengetik, memasukkan data pada lembar kerja. Yang pertama, pointer itu adalah mouse yang bergerak seperti gini. Paham ya? Ini adalah mouse. Kamu buat coba seperti yang di halaman 79. Yang pertama gimana nih? Kamu buat adalah nomor. Kemudian apa lagi nih? Sampingnya tanggal. Kemudian nama barang, jumlah, harga satuan, total biaya nih. Coba diketik dulu ya, sama yang seperti di buku cetak. Nih, saya perbesar bagi yang nggak nampak. Buku cetak yang ini ya. Nah, kita mengetik. Diperhatikan, coba semua lihat ya, yang ini. Buku cetak yang saya buat nih. Nomor, tanggal, nama barang, jumlah, harga satuan, total biaya. Sudah? Coba di sini deh, menyamping. Wih, mungkin nggak nampak ya. Yang ininya dulu dikerjain, atasnya dulu nih kamu kan. Nomor, tanggal. Lihat yang punya saya nih. Iya, yang atasnya dulu tulis nomor, tanggal nih. Dulu yang atas ya, nomor, tanggal, nama barang. Paham nggak, Sir? Di sampingnya sini nomor, di sini tanggal. Nah, jangan dijauh-jauhin. Oke, sorry. Sudah semua? Untuk yang online gimana? Yang mengetik? Nama barang, jumlah, harga satuan. Oke. Gimana? Udah. Oke, nah. Dari beberapa orang yang sejalan, kalau kamu perhatikan punya di sini nama barangnya tertutup, benar nggak? Benar ya. Kemarin kita udah pelajarin gimana caranya untuk memperlebar selnya. Ya, gimana cara untuk memperlebar selnya? Nih, nama barang. Saya buat di sini nama barang ya. Nih, nama barang. Tapi tidak kelihatan barangnya. Gimana cara untuk memperbesar selnya? Ayo. Ditarik yang mananya nih? Oke. Cara untuk memperbesar sel atau memperkecil, saya sudah bilang ya, arahin ke bagian garis ini, membentuk seperti gini, tanda panah kiri kanan, tarik seperti gini. Paham? Nah, ini di bagian E juga nih, harga satuan. Satuannya tidak kelihatan, kamu arahin pointer mouse-nya, sehingga membentuk tanda panah kiri kanan, tarik ke selnya seperti ini. Nah, maka dia bakalan kelihatan. Saya izin pakai zoom background ya. Oke, problem nggak apa-apa. Nah, ini ya. Jadi caranya itu sama yang tadi seperti saya bilang, ini ditarik di bagian ini. Saya perbesar ya, biar semuanya fokus. Ya, coba dites dulu nih. Tarik di bagian yang setanda ini. Nih. Nggak kelihatan ya? Sudah ya? Nah. Ini ditarik aja nih.
hingga bisa diperbesar, diperkecil. Nah, gimana? Oke, bentar. Kita belajar dulu bagian ininya ya. Sudah semua tampilannya seperti yang saya buat? Sudah? Oke. Nah, kalau sudah, coba kamu isi seperti yang ini. Kamu isi sesuai nih, contoh kamu buat nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang disebut sebagai memasukkan data. Sekali lagi saya bilang, memasukkan data itu berarti kita mengetik, memasukin datanya kepada si Microsoft Excel-nya. Nah, jadi seperti yang saya buat. Nih, kenapa bisa nih? Coba diklik nama barangnya. Barangnya di mana tuh? Udah beda selnya tuh. Buat ulang dari sini. Oke, yang saya buat tuh tanggal. Oke. Oke, bentar sambil ya. Nah, kamu lihat depan aja. Ya, oke. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat dari buku cetak itu terlalu banyak datanya, benar nggak? Banyak nggak datanya tuh yang ada di dalam? Banyak ya. Nah, di sini kita buat sembarang saja. Oke. Boleh nggak? Bikin di mana sih? Apanya yang bikin di mana nih? Nah, tampilannya kan sudah seperti begini semua, benar? Benar ya? Nah, tanggalnya kamu buat cukup seperti gini. Contoh, 26 strip 04 2022 enter. Coba dibuat ya, 26 tanggal sekarang. Kemudian ini kamu buat sembarang lagi nih, 18.02 2020. Boleh, buat kayak aja coba nih. Nah, udah semua dibuat seperti gini, kita buat cara yang lain aja. Biar lebih cepat, nggak usah ditulis Januari, Februari, nggak usah. Kita buat bulan 4, bulan 2, bulan 10 gini. Ya. Nah, di sini kita masih belajar mengetik dari awal nih. Untuk mengetik, saya lihat di sini masih banyak yang masih melihat keyboard. Tanggal 1 bulan 8 2018. Dibuat dulu nomor 1 sampai 5. Jangan grogi. Nah, baru 9. Nah, itu kemana nih? Kayaknya kosong. Oke. Nah, buatnya gini, lihat, Cak. Ini caranya, biar saya lihat. Perhatikan, Cak. Nih, 1, enter, 2, enter. Dia bakalan turun sendiri. Gampang, kan? Oke. Kayak gimana lagi nih? Nama barang, tanggal, iya. Nampak di depannya. 18. Coba dibuat dulu. 18. Udah. Kemudian enter. Nah, buat lagi di bawahnya. 18. Oke. Nah, kita mau kasih tips and trick nih. Kalau mau buat nomor, lebih enak pakai yang di sebelah kanan. Yang jari yang paling kanan sana. Iya. Paham nggak? Dari sini. Dari 2018 ya. Itu 2020. Ya, Cak. Dari sini ngetiknya. Enter. Nah, kamu lebih enak ini nih. 15. Kemudian ini atau ini nih. Nah, kemudian buat 24. 2000. Contohnya ya, kemudian enter. Nah, sini lengkap semua. Daripada capek-capek buat lihat, ya, di yang atasnya diulang lagi. Contohnya saja. Gimana? Apa? Ini dari kanan ini. Dulu contohnya, tapi kan udah kita cuma sampai 5 ya. Sudah semua? Sudah. Oke. Nah, gimana? Kok tanggalnya jadi pagar-pagar gitu tuh?
Nolnya dihapus. Ya, ini juga nolnya dihapus. Kita coba. Oke. Itu biasanya gara-gara ini. Kurang besar dia. Oke. Nah, jika seperti gini, coba kamu buat nama barang yang ingin. Bayangin kamu sekarang sebagai penjual. Nah, barang apa yang ingin kamu jual? Bikin di mana? Di kertas HPS. Apanya nih, Jesslyn? Nah, ini adalah untuk praktikum. Saya mau tanya dulu sebelumnya. Di sini semuanya gelombang keberapa? 1 atau 2? 1. Dari 22 yang hadir saat ini, siapa yang masuk untuk gelombang kedua nanti? Ada yang masuk gelombang kedua? Oke, 1 orang, 2 orang. Ada lagi? Oke, Jason Nicholas. Oke, kebetulan minggu depan kita libur ya. Libur Lebaran, Idul Fitri. Dilihat di kalender dari 1 sampai 3. 1 sampai 3, 3 hari dong. 1, 2, 3. Iya. Ya, jadi mau gimana nih? Oke, nah nama barang belum ada dikasih sama wali kelas ya? Oke. Nah, nama barangnya nih ibaratnya kamu penjual. Contoh, sehari ini lagi jualan top up game. Nah, top up game di sini saya tinggal buat nih. Nama barang top up FF, Free Fire. Kemudian di sini top up Mobile Legend. Sir, Ya. itu mau dipraktek di laptop ya, Sir? Iya, benar. Nah, ini kita seharusnya memang praktek di laptop. Nah, untung bawa murid di kelas 5B ke lab komputer ya. Nah, ada di sini saya mau tanya dulu nih. Yang hadir saat ini banyak nggak di sini yang masih belum pintar mengetik cepat? Ada yang masih belum bisa ngetik cepat? Banyak nggak? Nah, banyak ya. Nah, di sini saya coba nanti setiap kita lab komputer, kita bakalan masuk supaya mulai belajar ngetik cepat ya. Kenapa? Itu cara panjanginnya gimana, Sir? Tadi udah coba, tapi nggak bisa. Inginnya itu tadi seperti yang saya bilang, kamu klik di garis ininya. Oke, hingga membentuk atas kiri kanan, tarik dan tahan. Nih. Bisa nggak? Oke, Sir. Lagi dicoba. Oke, buat yang lain gimana nih? Top up Mobile Legend, kemudian di sini ada jual akun game ML. Nah, di sini ada jual akun game FF. Nah, ini contohnya ya. Nah, udah top up FF, top up game Mobile Legend, akun game ML. Kemudian apa lagi nih yang biasanya dimainin untuk anak zaman sekarang apa? Roblox. Oke, nama barang itu skin Roblox. Kita anggap aja ya. Nah, sama seperti yang tadi saya bilang, ini kan kelebihan selnya ya. Ini kelebihan selnya, tarik aja di bagian ini. Tarik, tahan, dan geser. Nah, maka menjadi besar seperti begini. Oke? Harga satuan, maksudnya itu, banyak banget nih. Buku tulis yang beli sampai 10.000 jumlahnya. Harga satuan, nah jumlah bukunya, contohnya yang beli ada 10. Harga satu buku 10.000, begitu. Oke? Jumlahnya sampai 1.000 banyak yang top up FF. Oke, ada 1.000 orang, banyak ya. Udah jadi sultan dia, sultan gaming. Oke, kotak pensil. Nah, kamu isi nih. Di bagian kotak pensil, nih contoh ya. Kotak pensil, berapa banyak? Kamu kedinginan? Enggak salah lagi. Serius, enggak kedinginan. Oke, nah sini ya. Saya buat, coba dibuat jumlahnya nih. Kamu misalnya sebagai penjual, berapa banyak kotak pensil yang ingin? Oke, kotak pensil yang beli 10 orang. Oke, buku, berapa orang nih yang terjual?
30. Diisi lagi tas berapa, spidol berapa, pensil berapa. Oke? Yang lain gimana nih? Sudah semua? Oke, satu lagi. Yang ini udah ya. Oke, ikut saya semua buku tulis. Kemudian buku kotak. Ada buku kotak? Oke, buku kotak biasanya buku Mandarin ya. Kotak-kotak besar ya. Dia langsung langsung masuk ke table 8-nya. Oke, nih. Udah seperti yang saya buat ya, teman-temannya sebarusan jalan, mereka sudah melakukan. Mereka banyak yang bertanya, perbedaan jumlah dengan harga satuan maksudnya gimana, Nah, jumlah ini maksudnya adalah berapa banyak yang laku pada tanggal 26. Contohnya, top up FF ada 500 orang yang beli di tanggal 26. Mobile Legends sampai 1.000 orang. Nah, akun game ML cuma 50 akun aja, kalau FF sampai 100. Contohnya, skin Roblox hanya 20. Oke, nah maksudnya harga satuan, yaitu satu barang sama dengan 10.000. Oke, nah jadi kalau misalnya saya tanya dulu nih, 500 orang yang top up game, 500 kali 10.000 berapa? Ayo, ada yang bisa menghitung nggak nih? 500 dikali 10.000. Berapa jumlahnya nih? Oke, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1. Kita kalikan aja deh ya. Berapa nih? Ada yang bisa pintar matematika? 500 kali 10.000 berapa? 5 juta, Sir. Oke. 5 5 juta. juta. Juta, oke. 23. Wow. Nah, jadi di tanggal 26 bulan 4, orang yang membeli top up game FF bisa sampai 5 juta penghasilan kita. Wow, GG Gaming ya, kalau kata orang-orang GG Gaming, 5 juta bisa kita dapat hanya di tanggal 26. Wow. Nah, di sini kamu buat sembarang aja lagi nih. Kamu buat sembarangan. Top up Mobile Legends ada 1.000 orang. Harga satuannya itu adalah 20.000. Oke, 1.000 kali 20.000. Jumlahnya itu adalah Oke, nah ini jumlahnya adalah 20 juta. Gila ya, gila banget ya orang-orang yang jual top up game itu di tanggal 18 sampai 20 juta penghasilannya sehari. Iya, sehari. Nah, ini makanya saya bilang nih, siapa yang sering main game di sini sering top up game. Nah, bayangin aja nih kamu sebagai penjualnya nih. Game Mobile Legends ada 1.000 orang yang beli. Harga game diamond-nya itu adalah 20.000 saja nih. 20.000 dikali 1.000 ada 20 juta. Wow. Kamu luar biasa. Oke. Ini kita buat aja juga sembarang ya, akun ML harganya 100.000. Yang ini adalah harganya 100.000 juga. Ini skin Roblox harganya 5.000. Contohnya, ini kamu kalikan aja. Dikali dong. Ini tadi yang seperti saya bilang nih. Nah, makanya jangan dibuat angkanya yang besar-besar. Nah, makanya itu bahaya. Kalau kamu pintar hitung-hitungan, nggak ada masalah. Nah, seperti begini.
Cuma satu sah. Nah. Sudah buat seperti gini semua? Saya mau tanya dulu nih, dari yang hadir ada 22. Berapa orang yang praktikum di rumah? Yang praktikum online? Nah, coba kamu kalikan tuh 10 kali 100.000, jumlahnya adalah 1 juta. Wow, ngeri ya. 1 juta di tanggal 26. Siapa yang dapat gaji 1 juta? Sebulan udah 30 juta penghasilannya sehari. Udah? Kayaknya kamu memang kedinginan nih, ya kan? Ya kan? Pindah sini, enggak apa-apa. Oh, ntar saya matikan aja, Cok. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya sama saya? Bagaimana cara untuk mengetik? Semua di sini pintar mengetik ya? Nah, mungkin di sini kebanyakan hanya belum bisa untuk mengetik secara cepat. Oke. Nah, kemudian saya mau tanya lagi nih, setelah kita buat begini, saya tanya, tampilannya sudah menarik atau belum nih? Ayo, tampilannya ini sudah menarik atau belum? Belum ya. Nah, bagaimana cara untuk membuat kotak-kotaknya? Ada yang tahu? Cara untuk membuat kotak-kotak seperti di halaman 79. Gimana caranya? Ya, gimana caranya supaya kotak-kotaknya ini mau buat garis-garis sehingga membentuk tabel, gimana caranya nih? Ini udah keluar harganya nih. Tanggal 26 dapat 5 juta. Tanggal 18 dapat 20 juta. Wow. Kaya banget ya. Nah, sekarang kita akan belajar untuk membuat tabel. Caranya itu adalah kamu blok terlebih dahulu datanya. Sudah semua di blok seperti yang saya buat ini? Di blok dulu datanya. Ayo, di blok datanya. Di blok seperti gini, membentuk kehitaman. Sudah semua? Atau gimana? Oke, itu mau dengar begitu juga, Bu. Sudah, Sir. 55 kali 100, hasilnya adalah 5.500. Oke. Benar ya? Nah, oke. Iya, no. Benar, tapi datanya aja. Sampai sini dong. Total biaya, ini apa nih? Kok cuma satu diisi? Yang lainnya nggak sanggup buat menghitungnya. Oke, nah dibuat di blok datanya. Ya, kamu blok aja datanya. Apa? Nanti aja tuh. Bloknya gini ya. Oke. Di blok datanya seperti yang dibuat temannya. Iya, itu memang kayak gitu. Biarin aja. Oke. Di blok datanya sudah semua? Oke, bentar aja. Blok dulu ini. Oh, gini, blok aja dulu. Di blok datanya. Sekarang ngeblok gimana Nina? Oke, tahan. No. No, 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 no. Klik di nomor nih. Klik. Paham? Ulang. Lepas. Coba buat ulang lagi. Gimana cara ngeblok? Ya. Klik, tahan, geser, dan datanya. Oke. Sampai sini dong. Cuma sampai sini. Paham? Iya, sampai di nomor 5. Oke, udah semua? Sudah?
Oke, kalau sudah semua kita lanjut ya. Ini sudah blok datanya. Setelah kita blok, kelihatan nggak di bagian ini? Ada nggak semua ini? Nah, kamu klik, kemudian pilih all border. Ada? All border. Kamu klik dan boom. Dia kotak-kotak seperti begini langsung. Bisa? Sekali lagi saya ulang nih. Di blok, setelah di blok datanya, pilih yang ini. All border nih. Borders. Di bagian home yang ini. Nah, pilih all border. Terus dikotakin. Nah, di bagian border ini kamu bisa nih mau buat cuman di bawahnya, di atasnya, di kiri, di kanan, atau tidak pakai border, atau di tengah, dan masih banyak lagi. Nah, di sini kita pilih all border saja. Nah, kalau misalnya di buku cetak kamu lihat nih, nomor, tanggal, nama barang, jumlah, harga, satuan, total biaya, dipertebal nggak ketikannya? Tulisannya dipertebal nggak? Dipertebal ya. Cara mempertebalnya cukup Sir, habis klik. dikotakin diapain, Sir? Gimana? Habis dikotakin diapain, Sir? Habis dikotakin. Nah, kamu udah buat seperti yang ini belum nih, all border? Udah? Belum, Sir. Ya, nih setelah di blok, pilih all border nih, all border. Nih. Oke, setelah itu kamu blok lagi judulnya yang ini, di blok. Di blok lagi judulnya yang ini. Sir, Ya. ini saya udah bikin semua kayak di buku, Sir. Oke. Habis di blok judulnya diapain, Sir? Pilih bold. Nah, maka ketikannya akan menjadi benar ya? Udah seperti gini? Oke. Tadi gimana, Sir? Habis di blok judulnya di pencet apa, Sir? Oke. Makanya Bold yang ini. Ada namanya. Oh, Oke. Oke, Oh, Miss. Sir, udah. Jadi sudah mirip seperti yang ada di buku cetak. Untuk cara mengetiknya, bagaimana membuat seperti gini? Ada yang mau ditanyain sama saya? Gimana? Paham semua? Oke, paham ya? Seperti ini, Sir. Di sini yang hadir 43. Wow, nggak terasa gitu ya. No, maksud saya udah lewat 43, 2 menit lagi kita selesai nih. Terasa nggak waktunya? Enggak ya, kalau di kelas gimana? Terasa banget ya? Kalau saya bilang ngerti semua, ngerti segini semua ya. Mata kemana-mana melayang-melayang. Oke, nah. Oke, nah ini pelajaran kita. Jadi mulai minggu depan, kebetulan di kalender kita libur minggu depan. Jadi kita udah belajar bagaimana cara untuk masukin data, membuat tabel, kemudian untuk mempertebal tulisannya. Pertama di blok, kemudian pakai bold. Oke? Nah, Sir, iya, kenapa nih? kayak gini nggak, Sir? Oke, waktu kita masih 2 menit lagi. Saya coba, ya, yang mau coba tunjukin share screen sama security. Coba Jesslyn Angela nih, share screen. Ya, masih ada waktu kita 1 menit lagi. Oke, kenapa belum di border nih? Ya, di blok dulu terlebih dahulu ya, Jesslyn. Di blok semua.
Udah. Kenapa suaranya seperti gitu tuh? Kedinginan. Iya, kedinginan. Oke, di blok. Untuk cara ngeblok, oke, masih belum salah tuh. Di blok, Tadi bisa blok, Sir, lupa. tadi bisa. Nah, iya, untuk begitu tahan. Tarik. Nah, benar. Kemudian klik border. Border Yang itu mana, yang, Sir? oke, Yang waktu mana, kita, Sir? wait, bentar. Yang ini, Ini? Oh, iya. Diklik border, no. Diklik bordernya yang tanda panah ke bawah. Ya, pilih all border. Batas. yang mana? Semua batas ini. Sudah? Sudah? Nah, dia akan membentuk tabel. Nah, seperti gitu. Semua di sini udah? Udah ya? Oke. Sudah, Sir. Oke, berarti udah ya. Nah, kita sampai di sini dulu nih. Udah lewat 45. Diaktifin kameranya sama absensi. Waktu kita belum hampir selesai. Oke. Yang belum ngerjain tugas dikerjakan. Sampai di sini dulu kita dan berjumpa di 2 minggu lagi. Dan bye-bye. Bye, Sir. Bye.